Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Yes. Sangat senang dan bahagia sekali Ustadz dapat kembali menyapa dan belajar bersama antum dalam pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti kelas 5. Dan kali ini masih melanjutkan pembahasan surah At-Tin. Jika sebelumnya kita belajar membaca surah At-Tin dengan benar, kemudian menghafalkannya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kandungan dari surah At-Tin. Kira-kira apa saja kandungannya ya? Sebelum ke sana, Ustadz ingin menyampaikan sebuah hadis untuk mengingatkan kepada diri Ustadz dan antum semua. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik orang di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Oleh karenanya, yuk kita niatkan dalam menonton video ini dalam rangka untuk mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak, Quran surah At-Tin ini terdapat di dalam Al-Quran surah yang ke-95 dari 114 surah. Surah At-Tin terdiri dari 8 ayat. Dan surah At-Tin ini termasuk surah Makiyah. Kenapa? Karena diturunkannya di Mekah. Nanti ada namanya surah Madaniyah karena diturunkannya di Madinah. Oh iya, nama surah At-Tin ini diambil dari ayat pertama dari surah At-Tin, Wattini wazzaitun. Sebelum kita lebih lanjut, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah memahami kandungan surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Artinya, setelah menonton video ini, diharapkan antum semua memahami apa sih kandungan dari surah At-Tin. Baik, surah yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattini wazzaitun." Demi buah tin dan buah zaitun. Di sini Allah bersumpah demi sesuatu, yakni buah tin dan buah zaitun. Jadi anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh bersumpah atas nama makhluknya. Dan biasanya ketika Allah bersumpah atas sesuatu, maka sesuatu itu adalah sesuatu yang istimewa dan khas. Ada yang mengatakan bahwa buah tin dan buah zaitun ini asalnya dari Baitul Maqdis. Nih Baitul Maqdis yang terletak di Palestina. Baitul Maqdis ini sendiri adalah tempat diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, buah tin itu merupakan buah yang enak dan lembut serta cepat untuk dicerna. Ayo, siapa yang pernah memakan buah tin? Manfaatnya sangat banyak. Di antaranya sebagai obat beragam penyakit. Kemudian juga dapat memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada aliran air seni, menggemukkan badan dan melonggarkan hati dan limpa. Banyak juga ya manfaatnya. Kemudian buah zaitun memiliki keistimewaan juga, diantaranya memiliki kandungan minyak yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Ayo, siapa yang pernah beli minyak zaitun? Di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah lagi anak-anak, Waturi Sinin, dan demi gunung Sinai. Nah, gunung Sinai itu apa? Yakni tempat Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa bin Imran alaihissalam. Nah, ini gambarnya. Banyak orang berkunjung di sini. Gunung Sinai ini terletak di semenanjung Sinai dengan ketinggian 2.285 meter. Tempat Nabi Musa alaihissalam pertama kali menerima wahyu, sehingga gunung ini disebut juga dengan Jabal Musa atau Gunung Musa. Pada saat Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, beliau berhenti di Jabal Musa ini dan melakukan sholat
sebagai penghormatan atas kesucian tempat ini. Di ayat yang ketiga Allah kembali bersumpah, wahadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Masya Allah, 3 kali anak-anak Allah bersumpah. Pasti ada informasi yang ingin disampaikan oleh Allah setelah itu. Informasi yang pasti sangat penting. Kita saja dalam kehidupan sehari-hari, kalau ingin meyakinkan orang lain, kita akan bersumpah. Demi Allah, saya tidak mencuri, misalnya. Dan ini Allah bersumpah sebanyak 3 kali. Berarti ada informasi yang sangat penting yang ingin Allah sampaikan setelah ayat ini. Baik, Baladil Amin atau kota yang aman itu sendiri adalah kota Mekah. Negeri yang penuh rasa aman, tempat diutusnya Nabi Muhammad SAW, dan negeri ini banyak menyimpan sejarah sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu antum masih ingat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam anaknya membangun atau memperbaiki Ka'bah. Oleh karena itu dapat kita simpulkan ayat 1 sampai ayat 3 dalam surah At-Tin ini, di mana Allah bersumpah dengan 3 hal, buah tin dan buah zaitun, gunung Sinai dan kota Mekah, ini menunjukkan kemuliaan Rasul Ulul Azmi, anak-anak sekalian. Di samping itu, pasti ada informasi penting setelah ini yang ingin Allah sampaikan. Kira-kira apa? Yuk kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya. Jadi setelah Allah bersumpah 3 kali, Allah tambahi lagi laqad. Sesungguhnya. Berarti penegasan lagi nih. Apa kata Allah? Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Alhamdulillah, tabarakallah, ternyata kita sebagai manusia Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya dibanding makhluk Allah yang lain. Apa sih kelebihan manusia? Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik dan rupa yang paling sempurna. Tegak jalannya dan sempurna. Lagi baik semua anggota tubuhnya. Manusia kan berjalan 2 kaki. Ada binatang yang jalannya 4 kaki. Kayaknya gimana gitu ya. Baik, ini kelebihan manusia dari makhluk yang lainnya. Sikap dan perilaku, bertutur kata, berpakaian, makan dan minum, bergaul sesama teman, menggunakan anggota tubuh. Oleh karena itu harus kita syukuri. Kita sebagai manusia, jangan dirubah-rubah. Maka aneh ketika ada orang hari ini yang merubah bentuknya ingin menyerupai seperti kadal, menyerupai seperti monyet, sehingga melakukan operasi ini dan itu. Jangan dicontoh anak-anak. Kelebihan manusia itu bisa kita simpulkan ada 2. 1, fisik. Yang kedua, akal. Manusia punya akal. Binatang tidak punya akal, tidak bisa berpikir. Di ayat 5, Allah menyampaikan, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Jadi setelah Allah katakan bahwa manusia itu sebaik-baik penciptaan, tetapi manusia itu dikembalikan oleh Allah ke tempat yang serendah-rendahnya. Tempat yang serendah-rendahnya itu ada yang memaknai adalah neraka. Kok bisa masuk ke dalam neraka? Manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yang sempurna, kemudian ia masuk ke dalam neraka. Oh, ternyata ia masuk ke neraka dikarenakan dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan enggan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf disebutkan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu
sebagai binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi manusia ini ketika tidak taat sama Allah bisa lebih rendah, lebih hina daripada binatang ternak. Tapi sebaliknya, kalau dia bisa taat kepada Allah, bisa lebih mulia daripada malaikat. Siapakah mereka? Di ayat 6 disebutkan, illalladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putusnya. Nah, maka syaratnya agar kita tidak hina, haruslah beriman dan mengerjakan amal soleh. Jadi orang yang tidak hina itu orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang demikian akan selamat dari kehinaan baik di dunia maupun di akhirat. Contoh orang yang beriman dan beramal soleh adalah rajin untuk sholat, sholatnya berjamaah, kemudian berinfak, kemudian menutup aurat. Baik laki-laki maupun perempuan harus diperhatikan ya. Untuk laki-lakinya pada saat main bola itu jangan pakai celana pendek. Untuk perempuan kesehariannya keluar rumah harus pakai jilbab dan kerudung. Jangan lupa kaos kaki. Kemudian juga orang yang soleh itu berdakwah. Di ayat 7 Allah sebutkan, fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Hari pembalasan itu adalah benar anak-anak. Artinya kita berbuat baik akan dapat pahala dan diganjar surga. Berbuat jelek akan dapat dosa dan bisa masuk ke dalam neraka. Hei. Surga, neraka. Ada akal, ada berpikir. Manusia punya akal dan mampu untuk berpikir. Sehingga dia bisa memahami orang yang beriman dan beramal soleh akan masuk surga. Dan orang kafir dan ahli maksiat akan masuk ke dalam neraka. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Maksudnya, Allah tidak akan membiarkan manusia begitu saja tanpa diperintah dan tanpa dilarang. Tidak mungkin pula Allah membiarkan mereka tanpa diberi pahala dan tanpa diberi hukuman. Inilah maha adil Allah, maha bijaksana. Seperti kita di sekolah saja, tentu beda mereka yang mengerjakan tugas dan mereka yang tidak mengerjakan tugas. Mereka yang mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dengan mereka yang mengerjakan tugasnya asal-asalan. Begitu juga manusia. Ketika hidup di dunia tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beramal soleh, maka wajar Allah masukkan ke dalam neraka. Sebaliknya, jika dia beriman dan beramal soleh, akan diberikan surga yang merupakan sebaik-baik tempat. Dan Allah pasti mengganjar dengan adil. Beda dengan di dunia ya. Bisa saja disogok, disuap, sehingga hakim tidak berbuat adil. Oke, kesimpulan surah At-Tin, kandungan surah At-Tin adalah yang pertama, surah At-Tin terdiri dari 8 ayat, surah ke-95 dan termasuk surah Makkiyah. Yang kedua, keutamaan Nabi Ulul Azmi yang disebutkan dalam surah ini, yaitu Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad SAW. Kemudian buah tin dan buah zaitun punya banyak manfaat, dianjurkan untuk menanamnya. Kota atau negeri yang mulia dan penuh rasa aman adalah kota Mekah Al-Mukarramah. Allah memuliakan manusia dengan menciptakannya dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yakni mempunyai akal dan memiliki fisik yang baik. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan manusia bahwa bisa menjadi hina bila tidak beriman dan beramal soleh, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Manusia memiliki kemuliaan di sisi Allah bila dia beriman dan beramal soleh, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Walaupun Allah SWT telah menunjukkan bukti-bukti kebenaran hari pembalasan, namun di antara manusia masih ada yang mendustakannya. Dan yang terakhir, Allah SWT maha adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk lainnya. Alhamdulillah, itu mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita memahaminya dan bermanfaat dan berkah bagi kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.